Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Wah, adik-adik semuanya sudah ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya. Adik-adik sudah siap untuk mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini? Kakak yakin semuanya sudah siap ya. Semuanya sudah siap untuk mengikuti ibadah. Nah, adik-adik, kakak harap semuanya hari ini dalam keadaan sehat ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau bersatu di dalam doa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami siap memuji nama-Mu, bernyanyi untuk memuliakan Engkau. Tuhan Yesus, pimpinlah ibadah sekolah minggu Abi Ciujung dari awal hingga akhirnya. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, bulan ini bulan apa? Ayo, ada yang tahu? Ya, betul. Bulan ini kita sudah memasuki bulan Desember di minggu pertama. Nah, adik-adik, biasanya kalau udah masuk bulan Desember, apa nih yang kita ingat? Ya, betul. Pasti di bulan Desember itu kita merayakan namanya Hari Natal ya. Di mana hari Natal kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus mau ulang tahun nih adik-adik. Siapa adik-adik di sini yang bersuka cita untuk menyambut hari Natal? Iya, kita pasti bersuka cita ya. Tapi kakak harap adik-adik bersuka cita bukan hanya karena dapat baju baru ya, sepatu baru, celana baru, atau semua yang serba baru ya. Tapi terlebih yang utama, biarlah kita mau menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan memberikan hati kita ya adik-adik yang tulus kepada Tuhan. Nah adik-adik, mari kak ajak untuk kita semua menyambut hari kelahiran Yesus, menyambut Natal yang akan tiba dengan pujian ini. Ding dong ding, lonceng berbunyi. Adik-adik bersuka cita ya, kita mau sambut kelahiran Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus itu sungguh baik adik-adik. Dia mau datang ke dunia ini, dia lahir sebagai manusia ya. Dan dia juga mau mati untuk menebus dosa kita umat manusia. Nah adik-adik, Tuhan Yesus saja mengasihi kita begitu besar. Nah, sekarang giliran kita nih adik-adik, kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita. Nah
Nah, bagaimana kita mengasihi Tuhan? Caranya bagaimana adik-adik? Kita bisa memuji nama Tuhan dan kita melakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan harus kita lakukan dengan baik. Nah, adik-adik, mari kakak ajak kita untuk naikkan pujian ini. Mari kita sambut Sang Raja. Semuanya siap memuji Tuhan? Amin. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya. Sekali lagi, mulia namanya. Adik-adik, tiba saatnya. Sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik, kakak ajak, kita mau siapkan hati kita. Kita semua bangkit berdiri, ya. Kita mau naikkan pujian ini. Mulia, mulia bagi anak domba. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak
atas semua yang di bumi, atas semua, atas semua yang di bumi. Adik-adik, kita mau bersatu di dalam doa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah bernyanyi, memuji nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau duduk diam, dengar-dengaran akan firman-Mu yang akan disampaikan oleh guru kami. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami buka telinga kami. Kami siap Tuhan mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali di ibadah pada minggu ini. Adik-adik tadi sudah memuji Tuhan. Nah, saatnya sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik tetap duduk yang manis, yang rapi, pasang telinga, buka hati ya. Nah, pada suatu hari pagi yang cerah sekali, tiba-tiba di panti asuhan tempat anak-anak yatim piatu itu tidak ada anak dan tidak ada orang tuanya ya, itu disebut yatim piatu. Di panti asuhan itu tiba-tiba terdengarlah suara jegar. Nah, adik-adik tahu ini apa adik-adik? Ini adalah rumah di mana tempat adik-adik itu, anak-anak yatim piatu itu tinggal. Nah, adik-adik ternyata apa adik-adik yang terjadi pada saat itu adalah rumah tinggal ini, anak yatim piatu ini ada di daerah Korea. Sedangkan di daerah Korea itu pada saat itu sedang perang adik-adik, ada perang terjadi. Nah, pada waktu perang itu ada bom yang nyasar adik-adik, yang nyasar ke rumah ini. Nah, akhirnya adik-adik melihat keadaan rumah ini hancur atapnya karena bomnya itu datangnya dari atas, langsung ke atap rumah ini. Nah, pada saat bom itu terjatuh di atas atap rumah ini, nah adik-adik bisa bayangkan apa yang terjadi di dalam itu. Nah, adik-adik tahu nggak? Di dalam rumah ini banyak sekali anak-anak ya. Mereka juga tidak siap kalau bom itu ternyata mau jatuh ke dalam rumah tersebut. Ternyata pada saat bom itu terjadi, ada beberapa anak yang kena bom tersebut. Mereka ada yang terluka, ada yang kena mungkin pecahkan ataupun dari atap rumah terjadi jatuh. Nah, tapi ada juga yang terluka parah. Pada saat itu datanglah setelah terdengar terjadi kecelakaan tersebut, musibah tersebut, datanglah beberapa para medis untuk melihat, untuk menolong anak-anak tersebut ya. Terus setelah mereka datang, ada seorang anak gadis ya, seorang anak gadis ini merasa sedih dan rasa sakit sekali. Nah, ini adik-adik, bentar ya adik-adik. Nah, anak kecil ini menangis karena dia merasa kesakitan dan merasa sedih karena tidak ada orang tua dan tidak ada yang mau menolong dia. Dia merasa sakit, terus dia merintih kesakitan. Nah, pada saat itu akhirnya dia dibawa ke suatu ruangan ya untuk diperiksa sama dokter. Nah, akhirnya terus dokter bilang, waduh, anak ini parah sekali lukanya, dia harus segera ditolong. Apa sebabnya adik-adik? Segera ditolong, sedangkan mereka yang lainnya juga kan ada yang terluka, tapi mereka terlukanya ringan. Nah, sedangkan anak ini merasa sedih, sakit ya. Akhirnya dokter itu mengumpulkan semua anak-anak di tempat panti asuhan itu ya. Teman-temannya itu dikumpulkan, ayo siapa yang tidak terluka, yang selamat dari bom tersebut, disuruh kumpul, ayo semuanya kumpul.
karena mereka pagi-pagi ingin belajar ya adik-adik. Mereka jadi pakai seragam. Mereka kumpul. Setelah mereka kumpul, ditanya, siapa di antara kalian yang mau menyumbangkan darahnya untuk teman kalian yang sedang terluka parah? Lalu terus mereka tercengang, mereka takut ya. Ada yang takut adik-adik, mereka takut, ketakutan. Wah, nggak berani ya. Kalau ada yang mungkin ada yang berpikir, wah kalau diambil darahnya nanti aku kehabisan darah ya. Nanti darah aku dikasih ke dia, nanti aku kehabisan darah. Wah, nggak ada yang pada berani adik-adik. Waduh, ini dokter kebingungan. Dicari data, ternyata wah kagak ada yang bisa memberikan darahnya untuk menyumbangkan anak kecil ini, gadis kecil ini. Tapi coba tolonglah, berilah hatimu supaya teman gadis anak kecil gadis ini bisa tertolong. Coba teman kalian mau ada yang mau menyumbangkan sukarela darah kalian. Terus running semua. Mereka ada yang ketakutan, ada yang berpikir apa ya yang akan terjadi. Tiba-tiba ada seorang anak kecil, anak laki-laki menunjuk tangan. Saya, katanya gitu. Dia maju, ya, dia maju ini nih. Terus dia bilang, saya siap. Nah, pada saat dia bilang, oke, ayo cepat segera. Langsung dia dibawa adik-adik, dibawa sama dokter ke suatu ruangan untuk diperiksa apakah golongan darahnya ini sama dengan gadis kecil itu. Nah, lalu setelah diperiksa ternyata oh cocok gitu. Tapi anak laki-laki ini menangis ketakutan. Kenapa adik-adik dia ketakutan? Aduh ketakutan, dia menangis. Dokter ini bingung, kenapa kamu menangis, sakit? Tidak sakit, katanya. Lah, kenapa kamu menangis? Tidak, dia tidak mau menjawab. Lalu akhirnya, bisa nggak dilanjutkan, kata dokter itu. Kalau memang kamu bersedia, ayo teruskan. Ya boleh terus. Tapi dia sambil menangis adik-adik karena ketakutan kemungkinannya. Nah terus akhirnya dokter itu melakukan terus ya. Terus apa yang terjadi adik-adik? Ini dia mulai ya adik-adik, apa yang diambil? Ambil darahnya diambil adik-adik untuk disumbangkan ke gadis kecil yang tadi memerlukan darah ya, karena dia kehabisan darah. Akhirnya dia kasih darahnya. Selesai pengambilan darah, terus darahnya itu disumbangkan kepada gadis kecil ini. Akhirnya suster itu langsung mengambil darah tersebut dan memasukkannya ke tubuh si gadis kecil. Ya, setelah proses darahnya itu diberikan obat segala macam, akhirnya gadis ini tertolong dengan darah yang diberikan oleh anak laki-laki tersebut. Nah, apa yang terjadi adik-adik setelah masuk darahnya ini, disumbangkan darahnya ini, akhirnya gadis kecil ini tertolong ke adik-adik. Tertolong adik-adik. Kenapa dia bisa tertolong? Karena ditolong sama sama anak laki-laki yang tadi yang mau menyumbangkan darahnya. Dia datang mau menolong gadis kecil ini. Ya, ternyata gadis kecil ini juga adalah teman yang anak laki-laki tadi. Nah, adik-adik, terus si anak laki-laki yang tadi ditanyai sama dokter, kamu kenapa? Setelah selesai di wawancara lagi, kamu kenapa dari tadi menangis terus? Oh, saya takut sebentar lagi saya akan mati, saya akan meninggal. Apa yang kamu ngomong? Dokternya bingung ya, karena dia masih menangis terus adik-adik. Setelah selesai darahnya diambil, dia tapi masih menangis. Sebentar lagi saya akan meninggal. Kenapa kamu punya berpikir kalau kamu akan meninggal? Iya, karena darah saya sudah diambil dan sebentar lagi saya akan meninggal. Nah, kenapa kamu berkata seperti itu? Dan kenapa juga kamu mau menyumbangkan darah kamu kalau memang kamu akan meninggal? Iya, tadinya saya tidak mau, tapi saya berpikir saya akan
menyumbangkan darah saya demi teman saya. Kenapa kamu demi teman saya, teman kamu itu? Iya, karena dia teman saya, karena saya mengasihi teman saya itu. Jadi saya rela berkorban dan saya rela mau, walaupun sebentar lagi saya akan mati, saya sudah berbuat baik untuk teman saya itu. Tapi nggak apa-apa deh, saya harus mati. Oh, dokternya tertawa, adik-adik. Dengar ya, nak, kamu tidak akan mati, kamu tidak akan meninggal. Ya, dengarkan pesan saya, kata dokter tersebut. Kalau kamu sudah disumbangkan darahnya, bukan berarti kamu diambil darahnya terus langsung kamu mati, kamu meninggal. Tidak, nak, katanya gitu. Terus dibilang, darah kamu diambil, tapi nanti kamu akan diproses kembali. Dalam tubuh kamu akan ada lagi darahnya dengan melalui makanan, dengan apa yang kamu makan, itu akan menjadi darah. Nah, jadi kamu tidak akan mati, tidak akan meninggal. Oh, akhirnya dia tenang. Ya, wah, baik kalau begitu, terima kasih dokter. Katanya saya sudah menjadi berkat buat teman saya, dan sekarang saya sudah menjadi penyelamat buat teman saya. Iya, bagus. Sehingga teman kamu itu selamat tanpa kamu yang mendonorkan darah, karena semua tidak ada yang cocok darahnya dan tidak ada yang mau menyumbangkan darahnya untuk teman kamu ini. Wah, dia merasa senang sekali, adik-adik. Ya, terus adik-adik, teman gadis kecil ini bisa selamat dan dia bisa sehat kembali, dan si anak kecil ini, anak laki-laki yang ini juga bisa merasa sukacita karena bisa menyelamatkan temannya, ya, karena temannya ini bisa selamat dan hidup kembali, ya, tanpa darahnya dia tidak bisa selamat. Nah, adik-adik, ada cerita di Alkitab juga, adik-adik. Ada seorang yang datang untuk menyelamatkan kita. Dia mau lahir ke dunia, ya. Nah, namanya yaitu, adik-adik mengenal siapa, adik-adik? Nah, ini tadi datang untuk si gadis kecil ini. Nah, sekarang di Alkitab ada yang dapat menyelamatkan kita. Dia mau lahir, ya, yang sebentar lagi kita memperingatinya, yaitu, nah, adik-adik tahu? Nah, ini dia, adik-adik pasti mengenalnya. Apa, adik-adik? Ya, Yesus lahir. Ya, Yesus lahir tidak di tempat yang hotel, yang mewah, tapi di kandang. Nah, Yesus lahir ini tujuannya untuk apa? Nah, Yesus lahir buat, nah, ini dia. Yesus lahir, dia mau mati, dia mau lahir ke dunia, dia mau mati, ya, dengan disiksa dan disalib, ya. Untuk siapa, adik-adik, dia datang? Untuk kita. Dia mau disalibkan. Yesus mau disalibkan demi menyelamatkan kita yang penuh dengan dosa, yang penuh hidupnya dengan penuh dengan kejahatan. Jadi Yesus mau mati buat kita, ya, dengan cara ini, seperti tadi anak laki-laki tadi, dengan cara menyumbangkan darahnya. Tidak ada jalan lain kecuali darahnya, sehingga menyelamatkan gadis kecil tadi. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Yesus mau lahir, Yesus mau mati, dan Yesus mau bangkit. Ya, Yesus mau bangkit, ya, hidup buat siapa? Buat kita semua, buat adik-adik, buat kakak, ya, buat manusia yang penuh dengan dosa. Nah, setelah dia bangkit, adik-adik, apa yang terjadi? Yesus naik ke surga. Untuk apa, adik-adik? Menyediakan tempat buat kita. Dia datang buat kita. Ya, dia mau lahir, dia mau naik ke surga, dia mau mati buat kita, dia naik ke surga untuk kita semua. Ya, adik-adik percaya Tuhan Yesus lahir, datang ke dunia untuk menyelamatkan dosa kita, untuk mengampuni dosa kita yang sudah hitam, yang sudah merah. Tapi Tuhan selamatkan kita dengan darahnya. Dan dia mau lahir di kandang yang hina. Dia mau mati di atas kayu salib. Ya, dia tidak terhormat, tapi dia mau menjadikan kita terhormat. Dia mau menjadikan kita mulia.
Dia mau selamatkan kita menjadi manusia yang seutuhnya. Ya adik-adik, hanya dengan cara seperti itu, hanya dengan cara dia terlahir ke dunia. Ya, karena tidak ada cara lain. Dengan dia lahir ke dunia, dengan Yesus lahir, dengan dia mati di atas kayu salib dan dia naik ke surga. Itulah jalan satu-satunya, jalan menuju keselamatan. Nah, adik-adik jadi percaya kalau Yesus datang ke dunia ini untuk siapa adik-adik? Untuk kita semua. Ya, adik-adik harus percaya dan selalu ingat, saya harus hidup benar, saya harus mengasihi diriku ini, karena diriku ini telah ditebus sama Tuhan Yesus, ya, yang rela berkorban. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan Yesus mau berkorban buat saya. Terima kasih Tuhan, rasa syukur kita naikkan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kesimpulan cerita kakak ini, jadi adik-adik harus menghargai diri adik-adik karena Tuhan Yesus sudah mau berkorban besar buat kita, ya. Sudah menyelamatkan kita karena dosa-dosa kita. Dia mau mati buat kita, dia mau lahir dan mati dan naik ke surga untuk menyelamatkan kita. Tanpa Tuhan Yesus kita tidak bisa selamat. Walaupun orang tua kita mengasihi kita, bisakah orang tua kita memberikan darahnya menyelamatkan kita? Tidak. Kita bisa selamat karena Tuhan Yesus mau lahir ke dunia dan mati buat kita semua. Oke adik-adik, kita harus bersyukur dan menjaga tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, supaya rencana Tuhan tergenapi di dalam hidup kita. Oke adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan ayat hafalan untuk minggu depan. Oke adik-adik. Halo, shalom adik-adik semua yang di rumah. Masih semangat dong tentunya. Sekarang ketemu lagi dengan Kak Monik di ayat hafalan kita minggu ini. Tadi kan adik-adik sudah mendengar firman Tuhan tuh, dan juga sudah memuji nama Tuhan. Semua yang ikutin dari awal sampai tadi firman Tuhan, yang sudah duduk manis, sudah memuji Tuhan dengan baik. Adik-adik di rumah semuanya hebat. Nah, tapi sekarang kita mau belajar lagi nih, sama-sama untuk mempelajari ayat hafalan. Semangat dong tentunya. Oke? Oke, kita mulai ya. Ayat hafalan kita kali ini diambil dari Yohanes 3 ayat 16a. Bunyinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu ayat hafalannya adik-adik. Gampang kan ayat hafalan kita kali ini? Oke, sekali lagi ya. Ayat hafalan kita kali ini diambil dari Yohanes 3 ayat 16a. Bunyinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu ayat hafalannya adik-adik. Semua adik-adik di rumah jangan lupa dihafal ya. Sampai ketemu lagi di ayat hafalan berikutnya. Dadah, Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, tadi sudah adik-adik belajar ayat hafalan untuk minggu depan. Saatnya sekarang kita mau berdoa untuk menutup firman Tuhan cerita pada pagi hari ini. Oke, mari kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk darah Yesus yang telah menyelamatkan jiwa kami. Tuhan, kami berterima kasih. Kami bangga memiliki Tuhan Yesus sebagai penyelamat kami, mengampuni dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, ayakan kami, jadikan kami Tuhan untuk menjadi saksi dari Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah mau datang buat kami ke dunia ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan berbicara kepada kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Dadah. Puji Tuhan adik-adik. Kita tadi sudah
memuji nama Tuhan, kita juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan juga belajar ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya jangan lupa adik-adik ya, dikumpulkan videonya melalui grup WA paling lambat hari Kamis minggu ini. Kakak tunggu ya adik-adik. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita nih. Nah, tapi adik-adik jangan bersedih. Minggu depan kita tetap ada ibadah jam 10.30. Nah, sekarang kita mau bersatu di dalam doa adik-adik ya untuk menutup ibadah kita. Semua kakak ajak untuk melipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah mengikuti ibadah Abi Ujung pagi ini. Tuhan berkati kakak-kakak sekolah minggu, adik-adik, juga orang tua dimanapun kami berada. Tuhan, terima kasih. Biarlah minggu depan kami dalam keadaan yang sehat dan dapat mengikuti ibadah kembali secara online. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu, atas berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sampai berjumpa di ibadah kita minggu depan. Terima kasih. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Ayat 11b. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Terima kasih. Matius 7 ayat 11b. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Matius 7 ayat 11b. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Matius 7 ayat 11b. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Matius 7 ayat 7a. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Amin. Terima kasih. Matius 7 7 ayat ayat 7a. 7a. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Amin. Matius 7 ayat 7a. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Amin. Matius 7 ayat 11b. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Matius 7 ayat 7a. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Amin. Matius 7 ayat 7a. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Amin.